Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya akan membacakan nats bagi kita masih dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita terus melanjutkan belajar tentang buah roh dan kita sudah sampai pada buah roh kebaikan. Dengan tetap berpedoman bahwa dalam belajar Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini kita harus selalu ingat bahwa yang kita pelajari adalah buah roh, yaitu buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus, bukan tentang buah kita atau buah yang kita hasilkan sendiri. Ketika kita berbicara tentang kebaikan seperti yang disebut Galatia 5 ayat 22 ini, maka kebaikan yang dimaksud haruslah kebaikan menurut Roh Kudus, bukan menurut kita atau menurut dunia ini. Kita harus terus belajar bagaimana mengikuti pimpinan roh yang menuntun kita kepada kebaikan yang benar. Karena itulah tujuan yang sebenarnya, yaitu supaya kita orang percaya yang telah didiami oleh Roh Kudus, yang hidup oleh Roh Kudus, mengikuti pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan menurut versi kita atau menurut versi dunia ini selalu mempunyai alasan yang begitu mudah untuk menyebut atau menganggap sesuatu itu adalah kebaikan. Saling menolong dalam kejahatan pun sering dianggap manusia dan dunia ini sebagai kebaikan. Seorang penjahat yang membantu kawannya sesama penjahat melarikan diri dari polisi misalnya, itu adalah kebaikan bagi penjahat yang dibantu itu. Sewaktu saya kuliah, bagi teman sekelas saya bukan tipe orang yang melakukan kebaikan pada waktu ujian. Karena yang melakukan kebaikan bagi beberapa teman waktu itu adalah orang-orang yang mau berbagi jawaban. Itu sebabnya saya bukan tipe orang yang suka berbuat kebaikan bagi beberapa teman waktu itu, karena saya tidak akan pernah berbagi jawaban kepada mereka. Tetapi bagi beberapa teman saya itu adalah kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi dunia ini yang demikian pun adalah kebaikan. Penjahat membantu penjahat adalah kebaikan. Seseorang membantu seseorang walaupun melanggar aturan itu adalah kebaikan. Yang penting kawannya selamat. Yang begitu pun bagi dunia adalah kebaikan. Tetapi bagi Tuhan yang demikian bukanlah kebaikan. Karena segala sesuatu yang jahat dan dilakukan dalam kejahatan adalah tetap kejahatan. Segala sesuatu yang tidak benar itu tidaklah kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin bahwa tidak akan disebut berlebihan jika saya katakan bahwa kebaikan adalah sesuatu yang tidak mudah untuk kita mengerti. Dan itulah yang membuat kita begitu mudah untuk mengatakan bahwa sesuatu itu baik. Jadi ketika kita mudah mengatakan sesuatu itu baik, itu kemungkinan besar adalah karena kita mengalami kesulitan dalam memberi arti apa itu kebaikan. Bahkan bukan tidak mungkin, saudara-saudara, filosofi berpikir positif itu telah banyak disalah mengerti dan diterapkan secara serampangan oleh orang, sehingga mengendalikan orang untuk berkata bahwa segala sesuatu itu baik. Tergantung cara kita memandangnya. Akhirnya, kebaikan telah menjadi sesuatu yang relatif. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kebaikan itu sesuatu yang relatif? Yang bergantung pada sudut pandang orang.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang istilah baik atau kebaikan ini memang sering menjadi istilah yang akhirnya mewakili segala sesuatu. Termasuk kalau kita tidak mencermati apa yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. 9 hal yang dibuahkan oleh Roh Kudus, atau 9 hal yang adalah buah roh. Bisa jadi kita pun menganggapnya semuanya adalah kebaikan. Kasih adalah kebaikan, sukacita adalah kebaikan, damai sejahtera adalah kebaikan, kesabaran adalah kebaikan, kemurahan adalah kebaikan, kesetiaan adalah kebaikan, kelemah lembutan adalah kebaikan, dan penguasaan diri adalah kebaikan. Bisa jadi kita pun menganggapnya seperti itu. Tetapi kalau pengertiannya seperti itu, tentu firman Tuhan tidak akan memasukkan kebaikan sebagai salah satu dari ke-9 hal yang adalah buah roh. Kenapa Rasul Paulus menyebutkan kebaikan di antara ke-9 hal itu? Di antara ke-8 hal itu maksud saya. 8 hal tambah 1 lagi, kebaikan menjadi 9, yang adalah buah roh. Saudara-saudara, pasti karena maksud masing-masing tidak sama. Karena masing-masing punya maksud yang khusus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan melihat bahwa kebaikan juga disebut sebagai salah satu dari ke-9 hal yang dibuahkan oleh Roh Kudus, itu adalah menyatakan kepada kita bahwa kita harus belajar, kita harus mempelajari, mencari tahu apa maksud yang khusus dari kebaikan ini. Sehingga kita bisa melihat pesan khususnya yang tidak sama dengan kemurahan dan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apakah maksud dari kebaikan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yang adalah yang dibuahkan oleh Roh Kudus itu, yang tidak sama dengan kemurahan, walaupun lumayan sering orang menganggapnya sebagai hal yang sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bahasa asal Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, kata kebaikan yang terdapat dalam Galatia 5:22 ini ditulis dengan kata agatosune, yang kata dasarnya adalah agatos, baik, lalu agatosune menjadi kebaikan. Apakah artinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali sudah biasa kita mendengar ungkapan baik belum tentu benar, tetapi benar sudah pasti baik. Saudara, ungkapan ini sendiri adalah sebuah koreksi kepada hal-hal yang baik menurut manusia, belum tentu benar menurut Tuhan. Kalau tidak benar menurut Tuhan, pasti itu tidak baik. Tapi kalau benar menurut Tuhan, pasti itu baik. Walaupun tetap juga menjadi pergumulan bagi kita untuk melihat yang baik menurut Tuhan sebagai kebaikan. Saudara, ungkapan ini juga adalah sebuah pengertian yang sesungguhnya akan apa itu kebaikan, yaitu segala yang dilakukan dengan dan dalam kebenaran. Itu arti kebaikan kalau menurut ungkapan ini. Tetapi begitu pun, saudara-saudara, kita tidak bisa menggunakan ungkapan ini sebagai acuan akan apa itu kebaikan yang dimaksud sebagai buah roh. Karena kebaikan sebagai buah roh haruslah kebaikan menurut Tuhan. Dan mari kita melihat dua bagian firman Tuhan yang kiranya menolong kita untuk melihat pesan khusus apa itu kebaikan, yang membedakannya dengan kemurahan dan hal yang menjadi buah roh yang disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu. Kita melihat bagian yang pertama, Matius 26 ayat 10. Dikatakan di sana, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku."
Saudara, nas ini adalah ungkapan Yesus kepada murid-muridnya yang berkeberatan atas sikap dan tindakan seorang perempuan yang datang dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Murid-murid Yesus menyebutnya sebagai pemborosan karena seyogyanya bisa dijual. Minyak wangi itu bisa dijual dan uangnya bisa dibagikan ke orang miskin. Itu pendapat murid, lebih tepatnya Yudas. Tetapi Yesus menyebut apa yang dilakukan perempuan itu sebagai perbuatan baik. Ini menurut Yesus. Tentu menurut para murid itu bukan perbuatan baik. Tapi menurut Yesus, kita lihat dari ungkapan yang dinyatakan Yesus, itu adalah perbuatan baik. Yesus menyebut apa yang dilakukan perempuan itu sebagai perbuatan baik. Karena perempuan itu melakukannya. Yesus katakan, sebagai persiapan penguburanku. Sebagai persiapan penguburan Yesus. Yang mana itu berarti bahwa apa yang dilakukan perempuan itu ternyata adalah sejalan dengan rencana Allah. Atau sejalan dengan kehendak Allah. Karena sudah merupakan rencana Allah dari semula, Yesus harus mati, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit. Dalam rangkaian itu, perempuan ini mengambil bagiannya. Yesus katakan, perempuan itu telah melakukan perbuatan baik atau kebaikan. Yang dalam pandangan muridnya, Yudas, itu bukan perbuatan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, artinya perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan seseorang dalam hidupnya kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, sebanyak dan sehebat apapun, jika tidak ditujukan kepada Tuhan, jika tidak ditujukan kepada Yesus, jika tidak sejalan dengan rencana Tuhan, jika tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, itu bukanlah kebaikan sebagaimana yang dimaksudkan. Kebaikan yang merupakan adalah hal dari buah roh. Saudara, Matius 25 ayat 21 sampai 23 selanjutnya menolong kita untuk melihat apa itu kebaikan. Matius 25 ayat 21 dan 23 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara-saudara, nats ini adalah bagian dari perumpamaan tentang talenta yang dibentangkan Tuhan Yesus. Di mana dalam perumpamaan itu si pemilik harta mempercayakan hartanya kepada 3 orang, yaitu 5 talenta kepada seorang, 2 talenta kepada yang seorang lagi, dan 1 talenta kepada yang seorang lagi. Lalu yang menerima 5 talenta dan 2 talenta mengusahakan harta itu dan beroleh laba sehingga harta itu menjadi 2 kali lipat. Sementara yang menerima 1 talenta mengubur harta itu dan tidak mengusahakannya. Kepada yang menerima 5 dan 2 talenta yang sudah mengusahakan, yang akhirnya menghasilkan 2 kali jadi 2 kali lipat. Yesus katakan, baik sekali perbuatanmu, hambaku yang baik. Baik sekali perbuatanmu. Hamba yang menerima 5 dan 2 itu, menurut Yesus, telah melakukan kebaikan. Dan itu yang membuat dia, kepadanya disematkan hamba yang baik dan setia. Artinya, kebaikan apapun, jika tidak mendatangkan kesukaan di hati Tuhan, maka itu bukan kebaikan, sebagaimana yang dimaksudkan sebagai buah roh. Karena orang yang menerima 5 dan 2 talenta tadi, itu menyukakan hati Tuhan yang memberi harta itu. Dan itu dasar dari Tuhan itu mengatakan, baik sekali perbuatanmu,
hambaku yang baik. Saudara, artinya kebaikan menurut Tuhan adalah segala sesuatu yang mendatangkan kesukaan bagi Tuhan. Saudara, kedua nas ini menolong kita untuk melihat bahwa yang dimaksud dengan kebaikan adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita, yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi, kebaikan itu bukan sekedar tindakan beri-memberi atau tolong-menolong. Hal itu akan benar-benar akan menjadi kebaikan jika kita melakukannya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Hal itu senada dengan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17 dan 23. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah kebaikan. Saudaraku, demikian kita telah mempelajari apa itu kebaikan menurut Tuhan, menurut Roh. Tetapi apa yang kita pelajari ini bukanlah sebuah pengertian yang benar-benar bisa menjelaskan dengan lengkap apa itu kebaikan. Tetapi setidaknya menolong kita bisa melihat pesan khususnya yang tidak sama dengan pesan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti maksudnya lebih lagi. Amin. Shalom.